Kemarin, kalian udah bikin papa sakit jantung. Dan sekarang, kalian udah bikin papa celaka. Pikir dong, jangan cuma warisan-warisan aja. Devan. Jangan nuduh sembarangan. Rasain kamu, Alia. Nggak akan ada yang nolongin kamu. Percuma aja kamu mau teriak-teriak kayak gimana juga. Ini yang aku pengen. Aku bisa ngancurin kandungan kamu tanpa harus ngotorin tangan aku. Alia? Alia, kamu kenapa? Tadi dia kepleset, Pak. Itu dia lagi nyari keran air di depan rumah makan untuk bersihin bekas tumpahan di bajunya, Pak. Sekarang juga kita ke rumah sakit, kita cek kandungan kamu, ya? Ayo. Bu Alia nggak apa-apa, Pak. Memang betul. Tadi Bu Alia sempat terjatuh. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terluka. Saya yang menolong Bu Alia. Dara, ngapain nyamperin ke sini juga? Dara? Ngapain Dara bisa ada di sini? Jangan-jangan Devan sengaja nih suruh Dara buat kesini karena mau ngebongkar ke Papa kalau Dara itu selingkuhan gue. Kurang ajar, Devan. Ya udah, Devan. Sekarang Alia ganti baju dulu. Habis itu kita semua langsung ke villa, ya. Yaudah, kamu duduk dulu. Aku ambil baju kamu di mobil ya. Tapi kamu tunggu di sini ya. Iya. Sebentar ya. Duduk aja, duduk. Terima kasih, Pak. Mbak.
naik mobil itu kayak Jenny ya? Apa Jenny kesini? Gak mungkin lah. Jenny ngapain kesini? Jadi pajak kali ya. Tolong buatkan teh panas, tapi jangan terlalu panas. Buat mantu saya. Baik, Pak. Dara, makasih ya kamu udah nolongin Alia. Dengan senang hati. Kenapa kelihatannya Teh Dara itu akrab banget sama Kak Tania sekarang? Ternyata Dara udah akrab sama Kak Tania. Dara benar-benar nekat mau ngerusak rumah tangga kami kok. Oh ya, aku kaget banget liat kamu di sini. Kamu lagi ngapain di sini? Saya kesini tadi cuma mau healing aja. Karena lagi ngerasa ngejenuh aja karena pulang kerja, pulang apartemen. Jadi saya butuh suasana baru gitu, Bu. Niat saya kesini juga karena saya mau makan. Terus tiba-tiba saya ngeliat Bu Alia. Ya saya seneng karena ada yang kenal. Saya ngerasa kalau healing sendirian itu kan gak enak ya. Boring gitu. Jadi ya udah saya samperin Bu Alia, terus tiba-tiba Bu Alia lagi kepleset. Jadi ya udah saya bantuin di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Kamu udah bantuin Alia menantu saya. Dengan senang hati, Pak. Oh ya, tadi saya dengar kamu itu bosan healing sendirian. Gimana kalau kamu ikut ke villa kita, nginap di sana, biar kamu nggak bosan. Sayang, ganti baju. Alia, ganti baju dulu ya, Pak. Ya. Devan, kamu ngapain di sini? Kamu temenin Alia dong. Kalau terjadi apa-apa sama Alia gimana? Iya, Pak. Ini Pak tehnya. Ya, makasih ya. Sekaligus saya minta bilnya. Baik, ditunggu Pak. Ya. Kamu ngapain ikutan ke sini? Aku kan mau ganti baju. Kamu ke toilet? Sebelah sana yang cowok mah. Kamu jangan so tau, aku nggak mau ke toilet. Papa suruh aku jagain kamu, dia takut kamu kenapa-napa. Aku nggak bakalan kenapa-napa, Devan. Lagian Papa kan juga nggak bakalan lihat. Mending kamu sana aja, nggak usah ikut-ikutan ke sini. Kamu masuk aja dulu. Ya kamu pergi duluan. Ya udah tuh, tapi awas kalau ngintip ya. Sana, buruan. Aku sengaja sewa villa di sini supaya bisa berdekatan dengan Villa Arunika. Perfect.
Selamat datang Pak Baldi. Iya, Kang. Aduh, ngapain sih Dara ikut ke villa? Ganggu aja rencana gue sama Tania. Villa sudah bersih, kamar-kamar semua sudah ready. Sekarang Bapak dengan keluarga bisa istirahat dengan nyaman di dalam. Ya udah kalau gitu kamu bantuin barang-barang masukin ke dalam ya. Iya Pak. Ya udah, ayo masuk semuanya. Iya, Pak. Ayo, sayang. Sebel banget aku ngeliat mereka gandengan. So romantis banget sih. Gak pantas kamu Alia digituin sama Devan. Devan, maaf ya. Gara-gara Teh Dara ikut liburan sama keluarga kita, suasana malah jadi nggak enak. Ya kan itu bukan salah kamu. Kan Papa yang ngajak Dara ikut gabung. Iya sih. Cuma aku teh heran deh. Aku kira Teh Dara sama Kak Tania itu cuma kenal biasa. Terus kenapa sekarang malah makin akrab? Aku nggak bisa bayangin kalau nanti Kak Tania tahu kalau Teh Dara itu adalah selingkuhan suaminya. Kamu jangan terlalu pikirin soal itu. Itu bukan urusan kita. Itu urusan rumah tangga kami kok. Iya, cuman liburan itu kan seharusnya jadi momen yang bikin bahagia. Tanpa disadari, selingkuhannya Kamiko malah di samping Kak Tania. Alia, yang namanya perselingkuhan, itu nggak mungkin dirahasiain terlalu lama. Cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Ya harapan aku sih makin cepat makin baik ya. Supaya Katanya nggak buang-buang waktu sama laki-laki yang salah. Devan benar juga sih. Tapi tetap aja aku nggak tega. Karena kenyataan yang terbongkar itu pasti akan sakit banget rasanya buat Kak Tania. Sebentar ya, tunggu di sini. Jangan dipegang. Ini maksudnya apa? Jadi, aku capek. Lihat muka kamu dari tadi tuh murung terus. Nah, harapan aku dengan adanya bunga ini, ya ada manis-manisnya. Wah, wah, wah. Sweet banget sih ini calon papa dan mama. Ngelihatnya aja udah bikin seger. Dan pemandangan di sini semakin indah dengan hadirnya kalian berdua. Alia, kamu pakai ini. Karena angin di sini cukup dingin. Jangan sampai kamu masuk angin. Makasih ya, Pak. Devan, kamu juga. Kamu harus jadi suami yang siaga. Kamu harus lebih perhatian lagi sama Alia ya. Iya, Pak. Jangan sampai Alia kenapa-kenapa ya. Iya, Pak. Yaudah, ayo masuk. Muak banget sih liatnya. Kenapa Om Baldi sama Devan segitu perhatiannya sama Alia? Harusnya aku yang ada di posisi itu, bukan kamu, Alia. Lihat aja kamu ya, Alia. Sebentar lagi,
Aku yang akan ada di posisi itu. Kamu udah ngerenggut kebahagiaan aku, Alia. Kamu harus tahu akibatnya nanti. Devan, Alia, nanti kalian langsung istirahat di kamar aja ya. Papa lihat tadi kamar yang biasa kamu pakai udah bersih kok. Oke, Pak. Sebenarnya Alia masih pengen jalan-jalan sih, Pak. Soalnya pemandangan di sekitar villa tuh bagus banget. Emangnya kamu gak capek? Kita lumayan menempuh perjalanan yang cukup panjang loh. Apalagi kamu lagi hamil muda. Biasanya perempuan yang hamil muda itu gampang capek. Mungkin maksudnya Alia karena dia begitu nyaman di villa ini, jadi dia lebih rileks dan nggak terlalu capek. Yang dibilang Devan bener, Pak. Saking suasananya bikin Alia nyaman, jadi semangat buat jalan-jalan terus. Alia memang perempuan yang luar biasa. Walaupun lagi hamil, dia tetap energik dan gak gampang capek. Nanti berarti cucu papa akan seperti Alia. Aktif dan juga energik. Seperti ibunya. Ya udah, kalau Alia mau lihat-lihat lokasi di sekitar villa ini, silahkan aja. Tapi jangan lupa pakai jaket ya, karena lumayan dingin di luar. Baik, Pak. Kalau gitu kita pamit ke kamar dulu ya. Oke. Makasih ya, Pak. Kenapa tiba-tiba bisa-bisanya Dara datang ke sini? Padahal gue tuh udah putusin dia. Dan gue udah gak pernah hubungi Dara lagi. Tapi sekarang, dia malah semakin nekat. Sampai-sampai dia berani muncul di depan keluarga gue. Gue yakin, ini pasti gara-gara ada dukungan Devan di balik ini semua. Makanya Dara lebih berani sekarang. Miko, sebenarnya aku tuh pengen banget malam ini jadi malam yang romantis sama kamu. Tapi aku bingung karena kita kan udah lumayan lama pisah ranjang dan pasti bakal canggung. Miko, kok kamu diem aja? Miko, hey. Ya sayang. Maaf. Kenapa tadi? Kamu kok kayaknya aku perhatiin dari tadi lagi banyak diemnya ya? Kamu lagi mikirin apa sih? Ada masalah? Oh, enggak ada masalah. Aku cuma agak capek aja karena perjalanan dari Jakarta ke Bandung kan jauh. Itu aja. Ya udah kalau gitu, kamu mau aku pijitin nggak? Biar rileks. Sayang. Gak usah. Aku tahu kamu capek juga. Nanti kalau kamu pijitin aku, tambah capek nanti kamu. Aku nggak capek kok. Justru malah tadi aku mau ngajakin kamu jalan-jalan sambil lihat suasana villa. Kamu mau jalan-jalan? Oke. Oke, ayo boleh. Tadi katanya kamu capek. Kalau buat istri aku dan nemenin kamu jalan-jalan, capeknya hilang. Ya udah kalau gitu, sebelum jalan-jalan aku tetap pijitin dulu ya. Oke? Ya udah, oke. Makasih ya. Segini enak nggak? Ternyata kamu jago mijit juga ya? Ya.
Ingat ya Teh, Teteh jangan sampai macem-macem di villa ini. Aku tahu Teteh pasti ada niat gak baik kan. Kamu Teh gak usah pikirin deh, gak usah ikut campur urusan Teteh, kamu urusin aja urusan sendiri. Ini semua bakalan jadi urusan aku juga. Karena kami kok sama Kak Tania itu keluarga aku sekarang. Kalau Teteh masih terus-terusan berusaha ngerusakin rumah tangga mereka, ya masa iya aku tinggal diam? Teteh, naon apa sih yang Teteh kejar? Hah? Naon yang Teteh cari teh apa? Kalau Teteh sampai ketahuan Teteh adalah selingkuhannya Kak Miko, Teteh bakalan dicap pelakor. Teteh yang rugi, Teteh yang malu. Kamu tuh jadi orang jangan sok suci. Kamu teh bohong, kamu lupa, ha? Kalau kamu tuh sudah berbohong sama keluarganya Devan, kamu mengaku-ngaku jadi orang kaya. Gimana kalau misalnya mereka tahu? Mereka pasti akan kecewa, akan malu-maluin kamu. Ingat itu. Tapi paling enggak aku gak kerebut suami orang. Hah? Sekarang kamu tuh berani kurang ajar sama teteh kamu? Aku cuma ngomong apa adanya kok. Ini Teteh lupa. Apa yang bakal Teteh tanggung kalau sampai Teteh nekat terus kayak gini? Alia! Pokoknya aku kan dari kecil tuh sering kesini nih. Itu kebun tehnya bagus banget. Percaya deh sama aku. Oh iya, masih jauh nggak dari sini? Enggak, deket kok. Palingan 200-300 meter dari sini. Oh, tapi belum kelihatan Devan. Deket, percaya deh sama aku. Yaudah, ayo. Ayo. Ya. Pokoknya ada satu spot di situ aku mau kasih lihat ke kamu tuh bagus banget. Itu Alia sama Devan mau kemana? Wah, kayaknya ini kesempatan bagus buat ngerencanain sesuatu. Dara, kamu ngapain di depan pintu? Saya tadi itu mau ketok kamarnya Bu Tania karena saya rencana mau ngajak Ibu keluar villa. Kita lihat perkebunan di sini sama ya cari udara segar. Iya udah kalau gitu kebetulan banget soalnya saya dan suami saya juga mau jalan-jalan. Gimana kalau kamu ikut? Awas kamu Dara. Jangan kamu mau ajakan Tania. Jangan. Maaf Bu, saya takut ganggu kalau misalnya saya ikut. Enggak kok, enggak ganggu. Ya kan sayang? Ah, iya sayang. Nggak apa-apa kok. Ya. Sayang, sebelum keluar, pakai jaketnya dulu ya. Di luar kan dingin, biar hangat. Ya, satu lagi. Ya, ini dia. Oke, udah. Nanti kalau kurang hangat, aku peluk aja ya. Kayaknya Miko emang udah berubah deh. Yaudah yuk, kita jalan sekarang. Ih, Miko pasti sengaja bikin aku cemburu biar aku jadi malas ikut. Enggak. Pokoknya aku akan tetap peduli. Aku harus tetap bertahan. Ada gunung di kiri, di kanan, di mana-mana ada gunung. Udara juga seger banget. Nafas kita tuh rasanya lega banget ya.
tadi perjalanan Teteh menuju ke sini, Teteh ketemu sama Jenny, Teteh papasan sama Jenny. Aku jadi khawatir. Jadi ngikutin aku nggak ya? Bisa-bisa dia nyelakain aku lagi kalau sampai dia ada di belakang aku. Aduh, aku malah jadi parno gara-gara omongan Teh Dara lihat Jenny. Tapi kayaknya nggak ada deh. Positive thinking aja lah. Nikmatin suasana mumpung di sini. Devan, ini seru banget. Apanya? Ibu-ibunya metikin daun teh. Aku mau coba. Jangan. Alia, Aku mau coba. hati-hati. Alia, jangan ganggu orang. Aku nggak Dia ganggu. lagi kerja itu. Aku mau bantuin. Emang kamu bisa bantuin? Bisa, udah minta ajarin ibunya. Jangan ganggu mereka, kasihan loh. Aku mau minta bantuin hati-hati ibunya. jalannya. Nanti diajarin. Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, punten lagi metikin daun teh ya. Iya, apa Neng? Punten ini mah saya malah mau ganggu. Saya penasaran, saya pengen nyobain metik daun tehnya kalau boleh. Oh, boleh Neng. Emang Neng bisa metiknya? Gak bisa sebenarnya mah. Cuman kalau emang ibu semua pada mau ajarin saya cara metik daun teh yang benar, saya teh mau dengan senang hati mau belajar. Mangga tuh ikutin ibu ya Neng ya. Ibu kasih tahu cara metiknya. Nih Neng, cara metiknya dipilih daunnya yang masih muda. Yang paling atas ya Neng ya, yang masih hijau daunnya. Gitu Neng, gampang kan? Gini, Nah, itu Nengnya pinter. Udah biasa ya Neng metik daun tehnya. iya pernah sih Bu, cuman gak sering. Saya teh kan asli dari Sukabumi. Waktu saya di kampung tuh saya kerja kan jadi tour guide ya. Nah di situ tuh suka banyak turis yang penasaran, suka pengen metik daun teh. Terus saya teh suka yang ngajarin, cuman saya nggak tahu cara yang benernya kumaha. Saya ikutan ya. Kelihatannya seru. Boleh Mas. Di apa? Pucuk ya? Aduh, pucuknya yang dicabut. Tuh, kan? Devan, Bener ini. banyak banget yang kamu petik. Ya nggak apa-apa, banyak kan nggak apa-apa. Satu-satu atuh tadi ibunya ngajarinnya nggak kayak gitu, ini salah. Bener kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Tuh, bener katanya. Aku bisa. Kamu nggak percaya sih sama aku. Nih coba lagi ya. Nih. Yang itu juga bisa ya Bu? Ya, bisa Neng. Alia, kamu kan nggak percaya aku bisa petik ya. Nih aku kasih lihat ya. Nih. Nah, tuh bener semua Alia. Kamu sih nggak pernah percaya. Aku udah bilang. Kamu lagi ngapain? Kamu ngapain Alia? Alia, Udah kamu ngocehnya terus gak apa. kocek apa sih? Ini kamu lagi ngapain sih? Tuh, kamu tuh kayak gini kayak kelinci tahu. Kamu tuh ya, lagi serius juga metik. Kamu malah main kelinci-kelincian. Aku balas. Aku balas. Kok nggak mau? Curang kamu ya. Nih. Aku kejar sampai dapat. Bu, mau tolong Bu. Jangan dorong. Ayo. Tangkap. Kamu sih. Ngapain sih mereka semesra itu? Nggak harus mesra juga kali, orang cuma di kebun teh kok. Harus banget apa pamer kemesraan. Romantisnya. Iya
Ngapain sih kayak gitu? Habis kamu sih yang mulai duluan. Malu tau diliatin. Sama dia juga malu. Udah, masa. Kok aku yang apa sih? Kamu yang mulai dulu. Ibu, nuhun ya udah diajarin. Saya pamit mau jalan-jalan ke sana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kemana lagi? Udahlah jalan aja, yang penting nikmati pemandangan, Devan. Bagus. Adem ya? Tuh bagus tuh. Perasaan Alia dari tadi celengukan ke belakang terus. Kayaknya dia lagi waspada banget deh. Pelan-pelan, awas. Miko, tunggu dulu. Kenapa? Itu Dara kita tungguin dulu bentar, kesian. Ya udah biarin aja sih. Ya kesian dong Miko. Ya udah tungguin dulu bentar, kenapa sih? Tania, aku kan ajak kamu untuk jalan berduaan aja, untuk kita memperbaiki suasana. Gak usah ajak Dara lah, kita berdua aja. Miko, tapi Dara kesian masa ya dia jalan sendiri sih? Udah tungguin bentar. Tania, tapi udah dong. Yaudah yuk. Oke, di situ bagus deh spotnya buat foto. Di sini pas nih, kita foto mau nggak? Pemandangannya bagus banget soalnya. Foto? Iya, foto. Mau ya? Tuh, belakangnya ada bukitnya lagi. Bentar. Iya sayang, ini kan pemandangannya bagus dan biar kita lebih romantis, oke? 1, 2, 3. Males banget sih gue foto-foto begini. Ngapain sih? Mana ada Dara lagi yang udah ngerusak suasana. Bagus ya? Tuh, bagus kan? Ya, pemandangannya juga bagus banget sih di sini. Ih, aku lagi kesusahan jalan kayak gini. Miko malah mesra-mesraan lagi foto-foto sama si Tania. Sebelah sini sayang. Nah, Sini? pemandangannya bagus. Iya. Oke. Aku nggak habis pikir sama kalian berdua ya. Yang ada di otak kalian cuma warisan papa aja. Kalian tuh nggak pernah mikir keselamatan papa. Kalau ngomong selalu seenaknya ke Miko. Jujur aku masih kesal soal tadi. Saatnya aku kasih Kamiko pelajaran. Devan, kamu ngapain berhenti? Kamu lihat, ada Kamiko sama Kak Tania. Kita kesana yuk. Ayo.
Hey, Hai. kalian juga lagi jalan-jalan di sini ya? Iya, mumpung cuacanya lagi bagus. Ya, udah yuk kita pergi. Males aku di sini. Sayang, Neng. Tunggu dulu. Ngapain? Tunggu. Gimana kalau kita foto bareng? Mumpung view-nya lagi bagus banget nih. Kan kita jarang-jarang foto bareng. Ayo. Nggak usah. Barusan kita udah foto kok. Ayo Tania yuk. Sayang, udah lah, kita tuh nggak pernah loh foto rame-rame kayak gini. Ayolah, sekali-sekali Kak. Mau kan? Mau, Iya. Dara, kok di situ? Sini aja gabung. Yuk, kita mau foto bareng nih. Iya, Pak. Apa-apaan sih Devan? Ngapain dia pakai ajak Dara untuk foto bareng segala? Foto bareng kita. Awas kamu Devan ya. Padahal aku udah berusaha ngindarin Dara. Biar nggak bisa jalan bareng sama dia. Tapi kau malah ngajak dia untuk foto bareng kayak gini. Disuruh gabung ke sini. Devan apa-apaan sih? Malah ngajakin Teh Dara gabung foto bareng sama Kamiko dan Katania. Bingung aku teh. Maksud Devan apaan? Padahal selama ini aku teh takut kalau perselingkuhan Teh Dara sama Kamiko kebongkar. Apalagi kalau Teh Dara sama Kamiko sering ketemu kayak gini. Sebentar ya. Ayo, Dara, kamu harus masuk juga. Ayo, harus masuk frame. Semuanya harus masuk. Oh, maaf. Itu dia Alia sama Devan. Dara, masih kurang masuk. Oh iya ya, Pak. Aduh, bagus banget. Kan jarak-jarak, Kak. Devan, awas kamu ya. Aku akan balas. Yaudah, aku nggak mau ganggu lagi. Sekarang aku sama Alia pergi dulu ya. Aku mau kasih lihat dia satu tempat yang sangat istimewa. Iya ya, Pak. Duluan ya. Oke. Ayo. Sana. Alia kelihatannya baik-baik aja. Malah Alia kelihatan bahagia sama keluarganya Devan. Tapi kenapa ya? Jenny sebelumnya bilang kalau Alia itu mau diinterogasi soal ayahnya Alia. Jangan-jangan gue dibohongin lagi sama Jenny. Jenny sengaja mancing gue biar gue datang ke sini. Gue harus telepon Jenny. Gue harus minta penjelasan dari dia. Tapi kalau gue telepon Jenny, dia bakal ngerasa menang. Karena gue udah jauh-jauh datang ke sini. Karena gue udah terlanjur datang ke sini, gue akan tetap awasin Alia. Gue akan jagain Alia dari jauh. Siapa tahu Alia butuh pertolongan gue.
kita udah sampai. Gimana nih menurut kamu pemandangannya? Ntar dulu aku gak mikirin pemandangan. Aku pengen nanya sama kamu. Kamu ngapain? Tadi berusaha ngedeketin Teh Dara sama Kamiko. Kamu salah paham. Aku nggak mau bikin mereka makin dekat. Justru aku mau ngerjain Kamiko. Kerjain? Kerjain gimana? Tadi kamu lihat sendiri kan? Dia panik dan serba salah karena ada selingkuhan di depan istrinya yang sah. Emang kadang-kadang kita harus kerjain dia. Dia harus dikasih pelajaran dari waktu ke waktu. Supaya dia nggak seenaknya selalu main belakang. Tapi aku teh gak tegang lihat kata Nia, Devan. Aku kasihan banget sama dia. Kata Nia itu baik banget sama Teh Dara. Terus dia nggak tahu kalau Teh Dara itu adalah selingkuhan suaminya. Aku juga udah mikirin ini. Dan menurut aku, Kak Tania harus tahu sendiri tentang perselingkuhan antara Kak Dara sama Kamiko. Biar dia sendiri yang ngebongkar tentang seluruh perselingkuhan itu. Dengan begitu kita juga aman. Karena kita nggak ngerusak rumah tangga orang. Udah, kamu tenang aja. Kalau emang udah saatnya harus kebongkar, pasti akan kebongkar. Udah, jangan kepikiran terus. Sekarang, coba kamu lihat pemandangan. Bagus nggak? Masya Allah, ternyata pemandangannya teh bagus banget. Bagus ya? Bentar. Kita foto dulu. Foto dulu. Nih, jangan. Tuh, senyum dong. Lihat kamera. Ya. Oke. Devan, itu ada ayunan. Jadi kamu ke sana aja. Aku suka banget naik ayunan. Ternyata Alia masih sama seperti dulu. Masih suka main ayunan.